Hai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang premise. Premise adalah beberapa kalimat yang menggambarkan film atau iklan secara utuh. Lewat premise, pembaca sudah menentukan karakter, setting plot yang ada pada iklan atau film. Template premise. Template premise ditentukan oleh 3 kalimat: siapa, apa, tapi. Fungsi premise. Premise sangat penting untuk mempresentasikan sebuah ide, gagasan film, atau iklan ke produser dalam waktu yang singkat. Sinopsis. Sinopsis adalah rangkuman semua cerita dari opening atau ending. Sinopsis berfungsi sebagai guide atau petunjuk arah skenario atau skrip. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang short type. Short type kamera. Apa itu short type? Short type adalah rule dalam sebuah kamera, dan rule adalah pengambilan gambar di sebuah adegan. Short merupakan suatu hal penting dalam pembuatan video atau film. Short yang baik biasanya sudah dikonsep sejak awal. Saya akan membahas istilah shot. 1. Angle kamera. Pengambilan sudut gambar untuk merekam suatu video atau foto. Saya akan menjelaskan 4 jenis angle kamera secara umum. Bird eye. Pengambilan gambar secara jauh dan luas. 2. High angle. Sudut pandang ini diambil lebih tinggi dari subjeknya. 3. Eye level. Sudut pandang kamera ini sejajar dengan mata. Low angle. Sudut pandang kamera lebih rendah dari subjek. Dari keempat ini tentu tidak sembarangan. Mereka memiliki arti filosofinya sendiri. Seperti bird eye menjelaskan keagungan dari sebuah tempat atau menjelaskan seseorang tersebut berada di tempat yang istimewa. Terus high angle mengekspresikan keadaan sedang terpuruk. Terus A level seperti film ini ingin memperjelas sinopsisnya. Dan low angle mendeskripsikan keangguhan sebuah objek. Dan selanjutnya, aturan-aturan framing. 1. Rule of third. Konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian, lalu subjek diletakkan di garis horizontal atau vertikal pada pembagian frame yang dipilih. 2. Headroom. Jarak antara bagian paling atas subjek dengan bagian paling atas frame. 3. Leading room. Ruang kosong antara mata subjek dan tepi frame yang berseberangan. Biasanya komposisi frame ini digunakan untuk menentukan frame selanjutnya melalui ruang kosong dalam sebuah frame. Dan selanjutnya, ukuran shoot. Dalam pengambilan gambar ada berbagai macam shoot yang digunakan dan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pesan yang ingin disampaikannya. Pertama, extreme wide shoot. Biasanya digunakan untuk menunjukkan lingkungan di sekitar subjeknya. Biasanya type shoot ini dibangun suasana dan subjek hampir tidak terlihat karena sudut pandang yang diambil sangat luas. 2. Very wide shoot. Masih memperlihatkan area yang sangat luas, hanya saja lebih sempit dibandingkan extreme wide shoot. Kamu masih bisa mengambil banyak subjek dalam satu frame dan subjek dapat cukup terlihat. Tetapi fungsi dari pengambilannya adalah untuk membangun suasana lingkungan di sekitar subjek. Wide subjek dapat teridentifikasi cukup jelas, biasanya juga dikenal dengan istilah long shot, full shot, dan biasanya subjek ditampilkan secara menyeluruh dengan adanya jarak di atas dan di bawah subjek. Mid shot juga dikenal dengan sebutan medium shot, yang memperlihatkan beberapa bagian dari subjek secara lebih dekat, biasanya menampilkan bagian pinggang sampai kepala. Tipe shot ini sering digunakan sebagai tahapan awal sebelum kameramen mengambil gambar lebih dekat dan memperlihatkan emosi subjek. Medium close up biasanya memperlihatkan wajah subjek mulai dari dada sampai kepala. Tipe shot ini dapat memperlihatkan emosi subjek. Close up. Tipe ini biasanya digunakan untuk menekankan emosi subjek dengan mengambil hanya bagian kepalanya saja. Close up dapat menampilkan detail pada adegan sehingga penonton dapat ikut merasakan emosi yang ingin disampaikan. Extreme close up digunakan untuk menampilkan detail subjek seperti mata, hidung, mulut. Biasanya tipe ini jarang digunakan, dan kalaupun digunakan perlu ada alasan yang cukup kuat. Sekian, mungkin hanya segini yang saya dapat sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.